Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Engkong Tinggi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang puisi rakyat untuk jenjang SMP dan MTS kelas 7. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Doa mulai. Berdoa selesai. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris atau larik serta memiliki sampiran dan isi. Ciri-ciri pantun. 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris. 2. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 3. Rima akhir setiap baris A, B, A, B. 4. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. 5. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pantun. Saya hanya menjelaskan 5 jenis pantun. Yang pertama pantun nasihat, kedua pantun agama, 3 pantun jenaka, 4 pantun teka-teki, dan 5 pantun duka cita. Pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang isinya berupa nasihat atau amanat yang akan disampaikan, biasanya berupa ajakan kebaikan atau menasehati sesuatu dan juga memahami hikmah yang ada di isi pantun. Pantun nasihat bertujuan untuk menyampaikan pesan moral, didikan, dan anjuran. Contoh pantun nasihat. Pulang main makan pepes, pepesnya ikan peda. Kalau ingin hidup sukses, belajarlah yang giat dan berdoa. Pantun agama. Pantun jenis ini memiliki kandungan isi yang membahas mengenai manusia dengan penciptanya. Pantun ini bertujuan untuk memberikan pesan moral dan didikan. Contoh pantun agama. Taman bunga sungguh indah, tempat berenang dingin airnya. Jika hidup untuk beribadah, hati tenang, jiwa pun bahagia. Pantun jenaka. Pantun jenis ini memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik. Pantun jenaka bertujuan untuk memberi hiburan kepada orang yang mendengar ataupun membacanya. Contoh pantun jenaka. Minum jamu pahit rasanya, biar pahit hilang rasa pusing. Sungguh aduhai cantik parasnya, tetapi sayang punggungnya bolong. Pantun teka-teki. Pantun jenis ini memiliki ciri khas khusus di bagian isinya, yakni diakhiri dengan pertanyaan pada larik terakhir. Pantun ini bertujuan untuk hiburan dan mengakrabkan kebersamaan. Contoh pantun teka-teki. Masak ikan di kuali, jangan sekali-kali sambil menggunjing. Badannya sungguh luas sekali, banyak bulu tapi tak punya daging. Jadi pada pantun teka-teki, pantun ini mengandung sebuah pertanyaan. Kira-kira yang badannya luas, banyak bulunya tapi tak punya daging itu apa? Jadi jawabannya karpet. Pantun duka cita. Pantun duka cita adalah pantun yang isinya mengungkapkan kesedihan atau duka. Contoh pantun duka cita. Ke Pangandaran lewat Ciamis, pulangnya mampir ke Yogyakarta. Betapa rindu hatiku menangis, mengingat sahabatku telah tiada.
Puisi rakyat selanjutnya adalah syair. Syair merupakan jenis puisi lama yang pada tiap-tiap bait itu terdiri atas 4 larik atau baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Dalam hal ini, kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab yakni syair atau syu'ur yang berarti perasaan menyadari, yang kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Selanjutnya adalah ciri-ciri syair. 1. Setiap bait terdiri dari 4 baris. 2. Setiap baris terdiri atas 8 hingga 14 suku kata. 3. Bersajak a. 4. Tidak memiliki sampiran, dengan kata lain semua baris ialah isi. 5. Makna syair juga ditentukan oleh bait-bait selanjutnya. 6. Bahasanya biasanya bermakna kiasan. Macam-macam syair menurut isinya. 1. Syair panji. Syair panji merupakan syair yang berisi atau bercerita mengenai suatu keadaan yang terjadi dalam istana atau kerajaan. Keadaan orang-orang yang ada atau juga berasal dari dalam istana. Contohnya seperti syair Ken Tambunan. 2. Syair romantis. Syair romantis merupakan suatu syair yang berisi mengenai perasaan cinta atau percintaan, pelipur lara, cerita rakyat. Contohnya seperti syair Bidasari. 3. Syair kiasan. Syair kiasan merupakan suatu syair yang menceritakan mengenai percintaan antara ikan, burung, bunga, atau juga buah-buahan, yang semuanya hal itu hanyalah simbolik yang terkandung di dalamnya, kiasan atau juga sindiran kepada peristiwa tertentu. Contohnya seperti syair burung panggung. 4. Syair sejarah. Syair sejarah merupakan suatu syair yang berdasarkan peristiwa sejarah terpenting. Contohnya seperti tentang peperangan. Contoh syair sejarah ini misalnya syair Perang Mengkasar. 5. Syair agama. Syair agama merupakan syair yang mengandung tema ajaran ilmu tasyawuf. Syair agama ini tergolong syair terpenting yang terbagi menjadi 4, yaitu syair sufi, syair tentang ajaran Islam, syair riwayat Nabi, dan juga syair nasihat. Contoh syair nasihat. Puisi rakyat selanjutnya yaitu gurindam. Gurindam merupakan suatu puisi lama yang berisi 2 bait. Dalam setiap baitnya ada 2 baris kalimat dengan rima yang sama, yang satu kesatuan secara utuh. Gurindam berasal dari negeri India, yaitu Kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Ciri-ciri gurindam. 1. Gurindam terdiri atas 2 baris pada setiap baitnya. Bisa dilihat contoh. Jika hendak mengenal orang mulia adalah baris ke-1. Lihatlah kepada kelakuan dia adalah baris kedua. 2. Setiap barisnya mempunyai sajak atau rima yang sama, AA, BB, CC, dan selanjutnya. Bisa dilihat contoh, baris pertama dan baris kedua berakhiran rima yang sama. 3. Setiap barisnya mempunyai keterkaitan sebab akibat. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Baris pertama sebab dan baris kedua adalah akibat. 4.
Setiap barisnya mempunyai jumlah kata maksimal 10-14 kata. Bisa lihat di bawah contoh. Baris pertama berjumlah 7 kata, baris kedua juga sama, berjumlah 7 kata. 5. Maksud atau isi pada gurindam ada di baris kedua. 6. Isi gurindam umumnya tentang kata-kata mutiara atau filosofi hidup dan nasihat-nasihat. Contoh gurindam. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Sampai jumpa.